Halo para penebeng wifi, masih sehat? Kuota aman? Tenang, kali ini ada film sulap keren. Film dari Amerika yang rilis pada tahun 2013 lalu mengisahkan tentang 4 ilusionis yang menjadi buron agen FBI dikarenakan melakukan perampokan sebuah bank di Prancis. Siapkan 9 bantal guling, sambungkan ke wifi tetangga tanpa bersantai-santai lagi. Mari langsung. Mulai dari seorang yang sangat misterius, dia merekrut 4 orang pesulap profesional. Yang pertama Daniel, ahli trik kartu. Yang kedua Henry, ahli trik sulap berbahaya. Yang ketiga Jack, ahli sulap kecepatan tangan. Yang keempat Merritt, ahli hipnotis. Setelah 1 tahun, pertunjukan sulap pun dimulai. Tim sulap mereka bernama Four Horsemen atau 4 penunggang kuda. Pertunjukan pertama diacarakan di Las Vegas, Amerika Serikat. Pertunjukan itu disponsori oleh Arthur Tesler, owner perusahaan asuransi. Tema pertunjukan ini adalah merampok bank. Memilih secara random 1 orang penonton yang jatuh kepada laki-laki berjas putih dari Prancis bernama Etienne Forky. Etienne mempunyai rekening di bank Prancis dan kepalanya mulai dipakai helm teleportasi. Helm ini dapat mengirim orang ke bank Prancis. Sebagai bukti bahwa Etienne benar-benar masuk ke bank Prancis, Etienne disuruh meletakkan kartu yang sudah dia tanda tangani. Uang-uang itu pun ikut teleport dan berpindah ke panggung sulap Las Vegas dan dibagikan ke para penonton. Kejadian itu menyenangkan para penonton, tapi menjadi kasus baru yang perlu diungkap bagi kepolisian Las Vegas dan Prancis. Yang mendapat tugas untuk mengusut kasus perampokan bank Prancis adalah Dylan Ross dari Interpol Las Vegas dan Alma Dray dari Interpol Prancis. Four Horsemen ditangkap tanpa perlawanan, seakan mereka tahu akan ditangkap. Para pesulap diinterogasi di ruangan yang terpisah, dan karena tidak adanya bukti, para pesulap pun dibebaskan. Dan saat hendak pergi, terjadi aksi ngerjain si Interpol Dylan. Di lain sisi, ternyata saat pertunjukan sulap merampok bank, ada seorang yang benci dengan sulap bernama Thaddeus Bradley. Thaddeus berusaha membongkar dan menunjukkan trik sulap itu serta ingin mempermalukannya di publik untuk meraih keuntungan pribadi. Dylan dan Alma mengorek informasi dari Thaddeus. Thaddeus pun memberitahu sebenarnya ada lubang di panggung. Di bawah lubang yang sudah disiapkan brankas yang mirip brankas bank Prancis biar terkesan berteleportasi. Scene pun berpindah. Ternyata Four Horsemen sedang mengadakan pertunjukan yang kedua di kota New Orleans, Amerika Serikat yang lebih dahsyat. Pertunjukan itu masih disponsori oleh Arthur Tesler. Owner perusahaan asuransi itu mengetahui adanya ancaman dari seorang anti sulap si Thaddeus. Arthur berusaha mengusir Thaddeus dengan cara memberinya uang, akan tetapi ditolaknya. Pertunjukan kedua pun dimulai. Penonton disuruh menuliskan saldo rekeningnya di dalam amplop putih, dan juga di atas panggung tertulis saldo rekening sponsor mereka si Arthur Tesler. Pertunjukan pun dimulai. Ternyata saldo si Arthur mulai berkurang dan masuk ke saldo para penonton. Dikiranya Arthur itu hanya pertunjukan, akan tetapi itu adalah hal yang nyata. Para pesulap pun mulai diburu anak buah si Arthur, akan tetapi berhasil lolos dengan mudahnya. Tak disangka di sana juga ada Dylan dan Alma yang langsung membantu mengejar para pesulap. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, dan lagi-lagi para pesulap menang 1 langkah dari para anggota Interpol. Scene pun berpindah di mana Arthur sedang berbicara dengan Thaddeus. Rupanya Arthur menyewa Thaddeus untuk membongkar dan menghancurkan para pesulap. Di saat bersamaan, setelah berusaha keras mencari para buronan, akhirnya para Interpol menemukan tempat persembunyian para pesulap. Aksi penggerebekan pun dilangsungkan. Saat digerebek, Daniel, Henry, dan Mary berhasil kabur. Sedangkan Jack masih sibuk membakar dokumen trik sulap. Dan akhirnya terjadi perkelahian antara Dylan dan Jack. Dan lagi-lagi Jack berhasil kabur, tetapi para Interpol tidak tinggal diam dan berusaha mengejarnya. Saat kejar-kejaran, mobil yang dibawa Jack menyerempet pembatas dan terbalik. Dylan yang ingin menangkap Jack dalam keadaan itu pun berusaha menolongnya, akan tetapi usahanya gagal karena mobil terbakar dan meledak. Pesulap Jack pun gugur. Dylan dan Alma tidak tinggal diam. Dia mencari petunjuk dari berkas yang belum terbakar oleh Jack. Dan benar saja, terdapat
mendapat petunjuk rencana sulap ketiga. Aksi sulap menggunakan berangkas berisi uang di kota New York. Saat Interpol sampai di tempat, ternyata berangkas sudah dipindahkan dan dibawa menggunakan truk. Pihak Interpol pun mengejar truk itu dan mempunyai rencana truk berisi berangkas tetap berjalan ke tujuan guna menjebak para pesulap. Saat truk sampai di lokasi, pihak Interpol mengintai dan menunggu siapa yang mengambil berangkas, dan ternyata yang membuka bagasi truk itu adalah Tadeus dan bawahannya. Mereka pun tertangkap basah. Akan tetapi Tadeus beralibi cuma mengikuti truk itu dan tidak terlibat, dan saat berangkas itu dibuka, tak disangka isinya cuma balon pertunjukan dan lagi-lagi Interpol kalah langkah. Pertunjukan ketiga pun dimulai di sebuah gedung. Dylan dan Alma pun bergegas untuk membatalkan pertunjukan. Gedung sudah dikepung, dari atas sudah ada heli, dari bawah pasukan mulai bergerak masuk ke gedung. Dylan dan Alma mempunyai rencana mengejar ke arah sebaliknya, dikarenakan para pesulap pasti sudah mempunyai satu langkah di depan. Benar saja, saat rombongan para Interpol tertipu, yang mereka tangkap ternyata cuma boneka, sedangkan Dylan dan Alma menemukan jejak para pesulap dan mengetahui para pesulap ada di atas gedung. Para Four Horsemen disambut meriah oleh para penonton. Pertunjukan sulap dimulai dengan berlari dan melompat dari atas gedung. Dylan yang sudah di posisi langsung menodongkan pistol dan menembak, akan tetapi para pesulap tiba-tiba saja tubuhnya berubah menjadi uang dan terjadi lagi hujan uang. Akan tetapi zoom, ternyata itu uang palsu. Scene berganti saat Tadeus berjalan menuju mobil Range Rover-nya. Saat mobil dibuka, ternyata uang asli dari berangkas sudah berhamburan keluar dari mobilnya. Di saat bersamaan, para Interpol pun datang dan menangkap basah si Tadeus. Dylan pun sukses menangkap Tadeus. Saat Tadeus di penjara, Dylan mendatanginya dan terjadi pembicaraan yang mengungkap fakta yang sebenarnya. Saat Tadeus berpikir ulang dari penjelasan Dylan, benar saja, ternyata Dylan lah pesulap kelima, dan Dylan pergi meninggalkan Tadeus tanpa memberitahu alasannya. Tadeus cuma bisa berteriak, "Wah, kenapa?" Karena misi sudah sukses, sebagai orang misterius yang merekrut para pesulap 1 tahun yang lalu, Dylan mengundang para Four Horsemen datang ke Central Park. Di sana, keempat pesulap sangat kaget, ternyata orang yang merekrut mereka adalah orang yang mengejarnya. Dan di sanalah terungkap sudah alasan kenapa misi sulap sebenarnya dijalankan. Tidak lain karena saat Dylan menemui Alma di Prancis untuk mengungkap fakta lama yang menyakitkan, ayah Dylan adalah pesulap yang pernah trik sulapnya dibongkar dan dipermalukan oleh Tadeus. Gara-gara Tadeus, ayah Dylan nekat melakukan aksi sulap yang lebih ekstrim dengan keamanan minimal. Aksi terakhir sang ayah adalah masuk ke dalam peti dan ditenggelamkan ke sungai. Namun naas, sang ayah tewas dan mayatnya tidak ditemukan. Arthur Kessler adalah pemilik asuransi yang menolak klaim kematian sang ayah, dan Bank Prancis tidak mencairkan uang ayah Dylan, dan juga perusahaan yang membuat berangkas untuk aksi sulap tidak sama dengan spesifikasi pesanan sang ayah, dan film pun selesai. Film ini bagus dan cukup menghibur sebagai sebuah tontonan karena banyak adegan trik sulap yang sangat unik. Penonton perlu konsentrasi di sesi akhir film karena semuanya terungkap di sana dalam waktu yang singkat. Mungkin banyak adegan yang masih perlu dipertanyakan, tetapi jangan lupa film ini tentang sulap yang bisa menghilangkan kelinci dan memunculkannya kembali. Artinya nikmati saja untuk kepuasan Anda. Bagi kalian yang suka film sulap, tonton berlanjutannya di No You See Me 2. Oke, cukup sekian film kali ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Salam penebeng.